Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arus Bekti dan teman saya Fikri Ramadan, perwakilan dari kelompok 9, akan melakukan presentasi IAS 2 pada siang hari ini. Learning objective respiratory disease. Yang pertama adalah perawatan yang baik, LO kedua optimalisasi fungsi paru, LO ketiga rehabilitasi, LO keempat manajemen farmakologi, LO kelima manajemen batuk, dan LO yang terakhir adalah dukungan non medis. Kita masuk LO yang pertama, perawatan yang baik untuk pasien dengan respiratory disease. Perawatan untuk pasien dengan penyakit pernapasan yaitu dengan pemberian latihan progresif muscle relaxation atau PMR. Selain itu, perawatan pada pasien dengan PPOK memerlukan biaya yang tergolong tinggi, sehingga sangat penting jika ada pengembangan berbagai macam strategi program perawatan atau care programmer yang dapat berdampak untuk menurunkan tingkat readmisi pasien. Care program dilakukan dengan melibatkan berbagai multidisiplin, baik dari perawat, fisioterapis, dokter, maupun social worker. Kita lanjut ke LO yang kedua. Dynamic Cycle Breathing Method digunakan untuk mobilisasi dan memberikan sekret yang menumpuk pada paru tanpa meningkatkan obstruksi aliran udara. ABCT merupakan tindakan kombinasi thoracic extension workout yang diselingi dengan breathing control dan diikuti teknik ekspirasi. Breathing control dipertimbangkan sebagai manajemen yang bermanfaat untuk optimalisasi transport oksigen, meningkatkan ventilasi perfusi, meningkatkan volume paru, mengurangi beban kerja pernafasan, dan meningkatkan pembersihan muskosilia. Kita lanjut LO yang ketiga, rehabilitasi untuk pasien dengan respiratory disease. Rehabilitasi untuk pasien dengan respiratory disease yaitu rehabilitasi paru untuk meningkatkan toleransi terhadap latihan. Sebab latihan pada pasien gangguan pernapasan dapat memaksimalkan peningkatan kapasitas kerja. Rehabilitasi paru dilakukan untuk mengurangi gejala dan meningkatkan fungsi, kapasitas, dan kualitas hidup penderita di mana komponen dan rehabilitasi paru terdiri dari latihan fisik, olahraga, pendidikan kesehatan, dan latihan ekstremitas. Untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fikri Ramadan. Baik, saya lanjutkan untuk manajemen farmakologi pasien dengan respiratory disease. Untuk manajemen farmakologi di sini ada 3 terapi yang diberikan. Untuk terapi utama itu menggunakan antibiotik. Yang paling sering digunakan itu jenis amoxicillin. Yang kedua terapi suportif seperti golongan ekspektoran, golongan antihistamin, golongan analgesik, dan golongan vitamin, antibiotik, dan mukolytik. Yang ketiga ada medikamentosa seperti opioid, oksigen, nebulizer, bronkodilator, kortikosteroid, diuretik, dan antikolinergik. Selanjutnya ada manajemen batuk efektif. Untuk manajemen batuk ini ada beberapa teknik yang harus dilakukan. Pertama, meletakkan kedua tangan di atas abdomen bagian atas di bawah mamae jika perempuan, dan mempertemukan kedua ujung jari tengah kanan dan kiri atas processus sipoideus. Lalu menarik nafas dalam melalui hidung sebanyak 3-4 kali, lalu hembuskan melalui bibir yang terbuka sedikit. Pada tarik nafas dalam terakhir, nafas ditahan selama kurang lebih 2-3 detik. Angkat bahu, dada dilonggarkan, dan batukan dengan kuat. Lakukan 4 kali setiap batuk efektif. Frekuensi disesuaikan dengan kebutuhan pasien.
Untuk dukungan non medis untuk pasien dengan penyakit pernafasan, dukungan non medis salah satunya itu dukungan keluarga. Dukungan keluarga menjadi indikator keberhasilan program rehabilitasi medik, sehingga keluarga perlu diberdayakan dengan memberikan penyuluhan tentang tujuan dan cara-cara terapi untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Nah, pembagian fungsi dukungan sosial itu ada 3: dukungan instrumental, dukungan informasional, dan dukungan emosional. Selanjutnya, untuk penutup, jadi asuhan keperawatan pada pasien pernafasan itu memerlukan perawatan baik secara farmakologi maupun non-farmakologi. Nah, dukungan non-medis perlu diberikan kepada pasien seperti dukungan sosial keluarga yang menjadi salah satu aspek pendukung proses penyembuhan pasien. Tahap rehabilitasi perlu dilakukan pada pasien maupun penyintas penyakit pernafasan sebagai bentuk upaya perawatan sekaligus pencegahan kekambuhan. Ini daftar pustaka. Sekian, terima kasih. Presentasi yang dapat kami sampaikan mungkin cukup. Jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.